Огонь! Конек! Голову колки на счет 3. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas film bergenre fantasi yang berjudul Upon the Magic Roots. Film rilisan tahun 2021 ini disutradarai oleh Oleg Pagodin dan merupakan adaptasi dari dongeng Rusia tahun 1850-an dengan judul The Humpback Horse. Film ini menceritakan tentang Anton Stein yang berperan sebagai Ivan bersama dengan kuda pendeknya yang penuh dengan keajaiban dalam melakukan perjalanan panjang yang penuh bahaya untuk mendapat jawaban dari tugas sang raja yang tak masuk akal. Apakah mereka bisa melakukannya? Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan terjatuhnya kuda putih ke dalam sungai. Hal itu dilihat oleh seorang pria yang langsung ingin menolongnya. Namun sekuat tenaga yang ia kerahkan tidak dapat mengeluarkan kuda itu. Lalu ia berbalik dan melihat kincir air. Dan ia berpikir akan mengeluarkan kuda putih itu menggunakan kincir air tersebut. Ia menggerakkan semua tenaganya dan pada akhirnya kuda itu pun berhasil ia selamatkan di pinggir sungai. Kuda itu menatap wajah pria yang telah menolongnya, lalu meneteskan air mata. Pria yang melihat kuda itu terikat segera melepaskan ikatannya. Kuda itu pun berdiri seolah berterima kasih. Setelah itu, kuda itu pun berlari di antara para kabut dan segera naik ke langit. Dia adalah Ivan, tokoh utama di film ini. Baru saja ia terbangun, ia mendapati 2 ekor kuda hitam tinggi dan seekor kuda hitam pendek di sisinya. Dan anehnya, kuda hitam pendek ini dapat berbicara bahasa manusia. Ternyata kuda pendek itu adalah kuda putih kelemarin yang ia tolong. Untuk membalas kebaikan Ivan, ia memilih Ivan sebagai tuannya. Ivan sangat senang, namun tak lama ia teringat ladang petani yang ia sudah hancurkan kelemarin dan merasa tak pantas di sini. Jadi ia pun naik di atas keledai dan bersiap untuk pergi meninggalkan pertanian itu. Meskipun berbadan kecil, keledai ini sangat ajaib. Ia mampu berlari dengan cepat dan berteriak dengan kuat hingga 2 kuda hitam yang jauh dapat mendengarnya. Ivan pun memutuskan melakukan perjalanan bersama keledai dan juga 2 ekor kudanya hingga mereka tiba di negara yang kaya. Tetapi hal yang tidak diharapkan terjadi, kedua ekor kudanya diambil oleh sang raja karena sang raja sangat menyukainya. Kuda pendek itu melihat tuannya bersedih lalu berteriak lagi sehingga 2 kuda yang ditawan oleh istana dapat melarikan diri. Raja pun bersama pengawalnya mengejar mereka namun gagal dan akhirnya jatuh di tumpukan terigu. Raja itu sangat marah, namun ia tidak dapat menghukum Ivan karena disaksikan masyarakat banyak. Jadi ia memutuskan untuk menyuruh Ivan melakukan tugas yang sulit, yaitu menangkap burung api yang sering mengganggu tentara mereka. Ivan pun pergi ke satu-satunya danau di tengah gurun, tempat kekuasaannya sang burung api. Ia pun melemparkan biji pinus dan tiba-tiba dari dalam pasir muncul warna merah dan terbang ke atas. Ternyata dengan megahnya itulah si burung api. Burung api melihat biji pinus dan tertarik, lalu mencobanya. Tidak lama dari itu, ia merasa pusing. Ternyata hidangan itu telah dibius oleh Ivan, dan burung api itu pun pingsan. Setelah melihat burung api yang jatuh dan pingsan, Ivan pun sangat senang bersama keledainya. Namun sesaat setelahnya ia melihat kaki hitam berada di sampingnya. Ternyata burung api itu belum pingsan dan langsung menyerang Ivan. Ivan pun ditolong oleh si keledai dan ia terjatuh. Burung api itu sangat marah dan semakin murka mengejar Ivan dan membakar semua yang dilaluinya. Tempat itu berubah menjadi lautan api. Namun ia belum berhasil mendapat si Ivan. Namun sesaat setelahnya Ivan melemparkan buah pinus terakhir dan si burung api itu memakannya. Lalu kembali pingsan dan jatuh ke air. Burung yang kehilangan apinya itu telah diikat oleh Ivan. Burung itu pun menangis. Ivan menjadi tak tega dan kasihan. Lalu ia melepaskan kembali ikatannya. Burung itu pun dapat terbang kembali. Sebagai tanda ucapan terima kasihnya, ia memberikan Ivan 1 bulu burung api ajaibnya. Ivan pun menjadi sangat senang, lalu ia kembali ke kerajaan dan menceritakan hal itu. Raja menyuruh Ivan untuk membuktikannya, dan Ivan pun bersedia, lalu mengangkat burung bulu apinya. Ternyata bulu itu menjadi bulu ayam biasa yang tak berapi. Dan raja pun menjadikan alasan itu untuk memenggal kepala Ivan. Namun tak lama dari itu bulu yang dipegang Ivan tadi berapi dan muncullah burung api. Burung api terbang melingkari kerajaan dan hinggap di tiang tertinggi. Semua orang menjadi percaya bahwa burung itu berteman dengan Ivan. Ivan pun tidak jadi untuk dibinasakan.
Namun sang raja tak tinggal diam, ia memerintahkan Ivan lagi untuk pergi menyelamatkan Putri Salju yang ditawan di negeri beku. Dan Ivan pun melakukan perjalanan bersama keledainya hingga tiba di negeri beku tersebut. Hingga di sana ia menemukan gunung batu es yang sangat tinggi dan di sanalah ditawan Putri Salju. Ivan mendaki 3 hari 3 malam dan di puncak ia menemukan pintu es yang sangat keras. Untuk menghancurkannya, Ivan menggunakan bulu burung api. Ternyata bulu burung itu sangatlah kuat hingga mampu mencairkan dinding es yang begitu tebal dan kuat. Es yang mencair itu mendorong keledai hingga terdorong ke tebing, namun Ivan tetap masuk untuk menyelamatkan Putri Salju. Ia membangunkan Putri Salju dengan bulu api. Dan pada pandangan pertama mereka langsung jatuh cinta. Kedua orang yang saling jatuh cinta ini segera melarikan diri dan hanya bermodal keberanian mereka berani loncat dari puncak tertinggi gunung es itu. Dan mereka menggunakan gaun Putri Salju sebagai parasut. Namun karena tidak seimbang, Ivan terjatuh dari gaun tersebut. Keledai yang melihat hal itu segera munculkan sayapnya dan lekas menolong Ivan, sehingga mereka dapat kembali ke istana dan keadaan selamat. Raja dan warga terus memuji Ivan karena keberaniannya, namun di balik itu, Raja sangat dendam dan benci serta marah kepada Ivan. Raja pun memerintahkan Ivan untuk memburu paus raksasa yang selalu menyerang para nelayan. Ivan pun pergi mengendarai keledai terbangnya melintasi awan dan menemukan pulau, tetapi jika dilihat lebih jelas itu adalah paus raksasa yang sedang diikat menggunakan rantai. Paus itu pun sedang menangis dengan mukanya yang dingin dan tanpa ekspresi. Ivan pun merasa kasihan. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang hidung paus. Dan setelah kemasuk, ia melihat pemandangan yang tak pernah ia sangka. Dalam paus begitu indah seperti galaksi bintang-bintang. Keledai pun menggoreskan sayapnya, itu membuat paus merasa geli dan ingin bersin. Paus pun bersin dan mengeluarkan Ivan bersama keledai sekaligus melepaskan ikatan rantai yang telah melilitnya dan juga perahu-perahu nelayan yang sempat ditelannya. Paus itu berterima kasih dan memberikan Ivan cincin mutiara. Ivan pun kembali ke kerajaan dengan menyelinap untuk kembali ke sel menyelamatkan Putri Salju. Dengan diam-diam, Raja pun melihatnya dan menjadi sangat marah dan murka. Baru saja Ivan memberikan cincin pada Putri Salju, Raja pun datang ke sel dan mendobraknya bersama pengawal. Ivan pun diseret. Keledai yang melihatnya ditembak hingga jatuh dari menara. Keesokannya Ivan dibawa ke depan masyarakat untuk dihukum ke dalam 3 panci yang berisi 2 air panas dan 1 air beku. Dengan alasan telah menyelinap ke dalam istana dan berusaha membebaskan tawanan. Jika Ivan berhasil, ia akan dibebaskan, namun jika gagal, ia akan mati dan Putri Salju akan menikah bersama Raja. Lalu Ivan ditolak jatuh ke air mendidih. Putri Salju segera melepaskan cincin mutiaranya untuk jatuh ke tungku itu juga. Namun dengan ajaibnya, Ivan pun terbang ke langit dan ia tidak mati sama sekali. Lalu ia jatuh ke kolam air beku. Dalam sekejap Ivan membeku. Namun tiba-tiba jatuh bulu api yang dilemparkan oleh burung api yang datang ke tempat itu. Dan Ivan meloncat kembali ke langit dan berhasil. Akhirnya Ivan jatuh ke tungku yang ketiga berisi air mendidih. Semua orang berpikir tidak akan ada keajaiban lagi. Ivan telah mati. Putri Salju menangis. Namun tiba-tiba terlihat bintang jatuh. Namun jika dilihat jelas itu ternyata adalah bunga Danelion. Bunga itu masuk ke tungku ketiga dan tiba-tiba Ivan terangkat dipenuhi dengan asap yang bercahaya. Tentu saja ini bukan kebetulan, ini usaha dari keledai Ivan. Ia pergi ke ujung bumi dengan sisa tenaganya mendapatkan Danelion ajaib untuk menolong tuannya. Ivan pun kembali ke sisi Putri Salju. Raja saat itu menjadi sangat malu dan ia melompat ke tungku air panas. Lalu ia terjebak dalam balon air panas yang membawanya pergi terbang ke angkasa. Ivan yang didukung oleh rakyat menjadi raja baru lalu menikahi Putri Salju dan ditemani oleh keledainya. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Cerita berakhir di sini. Oke teman-teman, jangan lupa di komen untuk bahas cerita menarik apa lagi selanjutnya. See you next video.